Selamat pagi semuanya. Hai, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditengok kanan kirinya siapa yang hari ini yang tidak hadir. Mario, Herimu. Coba dicatat dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Heri. Terus? Terus? Oke, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Siapa? Oke, Mbak Rani silakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa agar pada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, Mbak. Oke, sebelum itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sekarang menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mohon berdiri ya anak-anak. Hitung 1 sampai 3 mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Biotik dan abiotik, Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu materi pemanfaatan energi alternatif. Nah, apa saja sih jenis energi alternatif itu? Matahari, Ya, energi. Sudah? Ada yang tahu lagi? biomasa, Terus bagaimana sih cara kita mengatasi agar lingkungan kita tetap terjaga? dan perawatnya. Ya. Oke, kalau belum paham kita bahas bareng-bareng ya, biar paham ya. Ya, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita dapat menjelaskan pengertian dan contoh energi alternatif benar-benar. Terus kalian dapat mengidentifikasi permasalahan energi alternatif dan dampaknya terhadap lingkungan dengan tepat. Yang terakhir adalah dapat menganalisis solusi pemanfaatan energi alternatif yang ramah bagi lingkungan. Nah, pengertian energi alternatif itu adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi ini bersifat ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Nah, kalau minyak bumi dan gas dan batu bara itu dapat diperbaharui atau enggak? Tidak, karena sulit ya untuk dibakar. Nah, ini juga ada permasalahan, yaitu di Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Potensi energi surya di Indonesia diperkirakan mencapai 4,8 kW per house meter persegi per hari, menjadikannya salah satu negara dengan peluang besar untuk mengembangkan tenaga surya. Nah, permasalahannya di Indonesia ini pemanfaatan energi surya itu masih sangat rendah karena biaya pemasangannya panel surya masih mahal. Terus teknologi dan perawatan sistem surya masih terbatas. Terus yang terakhir banyak proyek panel surya di daerah terpencil tidak berfungsi. Nah, tantangan kalian yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih dari energi fosil ke energi yang bersih atau energi alternatif. Nah, coba dibacakan salah satu siswa berbagai macam bentuk energi alternatif. Siapa yang ingin bantu baca? Oke. Berbagai macam bentuk energi alternatif. Yang pertama ada energi surya atau tenaga matahari. Yang
kedua energi panas bumi atau geotermal, yang ketiga energi angin, yang keempat energi biomasa, yang kelima energi air atau hidroelektrik, dan yang keenam energi gelombang laut dan pasang surut. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan energi surya. Pemanfaatannya yaitu energi surya itu dari mana sih anak-anak? Dari matahari. Dapat menghasilkan listrik melalui panel surya atau solar sel, pemanas air atau tenaga surya, atau penerangan jalan umum tenaga surya. Nah, contoh di Indonesia itu ada program Tangguh Tenaga Surya Hemat Energi atau LTSHE di daerah terpencil. Nah, selanjutnya pemanfaatan energi angin. Pemanfaatannya yaitu menghasilkan listrik dengan kincir angin atau turbin angin dan menggerakkan pompa air di pedesaan. Contoh di Indonesia ada terdapat di Sidrap atau Sulawesi Selatan. Selanjutnya pemanfaatan energi angin. Siapa yang ingin bacakan tadi? Baik, silakan. Pemanfaatan energi angin, pemanfaatannya menggerakkan turbin air untuk menghasilkan listrik. Contohnya di Indonesia ada PLTA Cirata dan PLK Saguling di Jawa Barat. Selanjutnya pemanfaatan energi panas bumi. Nah, pemanfaatannya uap panas bumi digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Contoh di Indonesia ini nih gambarnya ada di PLTP Kamojong Jawa Barat dan PLTP Dieng Jawa Tengah. Itu ada di Jawa Barat, ada di Dieng juga. Selanjutnya pemanfaatan energi biomasa. Biomasa itu dari apa sih anak-anak? Kotoran ayam. Ya, kotoran hewan, terus kayu juga lagi. Itu dapat menjadi energi panas atau biogas atau sebagai bahan bakar ramah lingkungan bioetanol atau biodiesel. Contoh di Indonesia program biogas rumah tangga di pedesaan ada di Jawa Timur dan di Jogja. Selanjutnya pemanfaatan energi gelombang air laut. Pemanfaatannya menghasilkan listrik dan gerakan ombak atau pasang surut air laut. Nah, konversi energi, proses pengubahan satu bentuk energi ke bentuk lain. Itu ada energi apa? Diubah menjadi energi listrik. Ya, energi listrik itu apa biasanya? Tadi juga sudah dijelaskan. Panel surya. Terus yang terakhir itu yang di bawah apa? Energi angin. Diubah menjadi energi listrik. Contohnya kincir angin. Nah, berbagai macam sumber energi fosil itu ada batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, yang terbarukan atau energi alternatif itu ada matahari, angin, air, biomasa, atau juga ada lainnya yaitu nuklir dan panas bumi. Sumber energi terbarukan atau tidak akan pernah habis atau tersedia secara alami, yaitu matahari, angin, dan air. Sumber energi yang tak terbarukan atau sumbernya terbatas atau membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Contohnya ada batu bara dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan pasokan energi yang stabil, mendukung perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak negatif, siapa yang ingin membacakan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Dampak eksplorasi dan penggunaan energi dan negatif. Yang pertama, kerusakan lingkungan seperti deforestasi yang terkena air. Kedua, polusi udara yang dapat merusak kesehatan manusia. Yang ketiga, perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Terima kasih. Oke, sampai sini adakah anak-anak yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah paham? Sudah. Oke, anak-anak di sini ibu mempunyai ice breaking, yaitu nada lagunya berjudul Pajul. Nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Silahkan berdiri yuk. Oke, dimulai ya. Oke ya, 1, 2,
Ini sumber energi alternatif. Mari kita sebutkan dan hafalkan. Air, api, matahari, panas bumi, bahaya, biola, air laut. Energi alternatif tahan habis, selalu tersedia dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tetap hemat jangan mudah. Oke, silakan duduk lagi. Nah, sekarang ibu punya kuis. Kita kuis bareng-bareng ya sekarang. Nah, ini contoh pertanyaannya dulu. Sumber energi yang berasal dari sinar matahari disebut Energi panas. apa? Energi Listrik. apa yang benar? Udah C. Yakin C? Betul. Oke, selanjutnya ya. Pertanyaan pertama, energi yang dihasilkan dari turbin angin. Apa ayo? Listrik. C. 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 Yakin C? Iya, betul. Lanjut ya. Energi yang dihasilkan dari pembakaran biomasa. Apa? Energi yang dihasilkan dari pembakaran biomasa. Biomasa tadi dari kotoran hewan. Panas. Nah, coba kita lihat ya jawabannya. Betul. Selanjutnya, sumber energi yang dapat habis dalam waktu singkat disebut energi tak terbarukan. Ya? Betul. Yeay. Pertanyaan 4, sumber energi mana yang merupakan contoh energi terbarukan? C. Angin. Lihat ya. Betul. Oke, terakhir, manakah yang termasuk sumber energi terbarukan? Air. Air? Betul. Oke, sekarang ibu mempunyai sekarang kita akan belajar sambil bermain. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar sambil bermain. Nah, di sini ibu mempunyai papan, yaitu ada papan ada alternatif dan energi fosil. Dan di sini ibu mempunyai gambar-gambar energi alternatif dan energi fosil. Nanti kalian bedakan ya ini energi alternatif atau energi fosil. Siap? Sudah paham? Oke. Siapa yang ingin maju duluan? Apa urut saja dari Anda? Ini energi apa? Anda? Energi alternatif. Ini energi apa, anak? Air. Oke, silakan nantinya baca apa? Ini dapat diperhatikan. Apa sudah betul anak-anak? Apa itu ini ya, ya betul, itu masuk energi fosil. Kita beri tepuk tangan dong. Selanjutnya bagi ya. Kita lihat gambar gelombang. Gelombang air, gelombang air laut. Apakah sudah benar? Itu gambar apa? Energi gelombang air laut. Nah, kasih tepuk tangan. Lanjut. Aku yang mau aja. Tapi ada. Itu energi apa, Mbak Lucy? Ini
Ditunjukin ke temennya energi. Ini energi panas bumi. Bukan metodenya salah gimana Bu? Ya nanti dengar. Masuk energi fosil atau alternatif? Sudah betul atau belum anak-anak? Energi panas bumi itu termasuk energi alternatif. Berarti coba dibenarkan dulu, termasuk energi alternatif di sini ya. Bapak-bapak beri tepuk tangan. Sudah kira? Ikut aku Energi batu bara. termasuk energi fosil atau alternatif? Fosil. Sudah benar anak-anak? Benar. Oke, semuanya anak-anak ternyata sudah paham yang mengenai energi fosil dan alternatif. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD untuk dikerjakan per kelompok ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Mau dikirim atau pilih sendiri kelompoknya? Dikelilingi. Oke, hitung aja ya. Ya. Oke, dimulai dari Nanda dulu, terus nanti Mbak. 1, 2, 1. 1. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang. Bentar, Ibu beri penjelasan dulu ya untuk langkah-langkah yang LKPD-nya. Nah, yang pertama itu yang A, yaitu diskusikan bersama. Nanti kalian isi ya. Yang kedua itu menganalisis gambar. Yang ketiga yaitu nanti mengisi tabel dengan benar dan jenis energinya, sumber energinya, dan upaya pemanfaatannya. Sudah paham? Sudah. Dikerjakan bersama ya, karena ada yang ingin ditanyakan? Ya, Tadi energi surya, energi angin, dan energi angin. lagi ada kan pemanfaatan energi surya. Yang terakhir itu nggak usah dikerjain energi surya dan energi angin. Ada yang ingin ditanyakan? Saya jelaskan dalam posisi eksplorasi dan pengembangan. Tadi udah dijelaskan sama Ibu. Sudah semua? Ya, sudah Bu. Oke. Siapa yang ingin berpresentasi? Siapa yang ingin presentasi duluan? Bu. Nomor 2 dulu ya, boleh. Semuanya kan Satu. kenapa kok semuanya itu? Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami nomor 2 yang beranggotakan saya sendiri Lutfi, Salsa, dan juga Mira. Yang pertama itu ada pertanyaan, apa itu energi alternatif? Energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, sebutkan 2 contoh energi alternatif dan sumber asalnya. Yang pertama, energi surya itu matahari, kemudian energi listrik, sumber asalnya angin. Yang ketiga, sebutkan pemanfaatan energi surya dan energi angin. Yang pertama, energi surya itu untuk penerangan jalan, kemudian yang kedua, energi angin untuk mengalirkan listrik. Pertanyaan keempat, jelaskan dampak positif eksplorasi dan penggunaan energi, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dengan fase
yang stabil. Yang kedua, mendukung perkembangan energi. Pertanyaan kelima, bagaimana prinsip kerja panel surya dalam menghasilkan listrik? Panel surya diletakkan di luar yang bisa terkena panas matahari langsung. Kedua ini ada gambar, kemudian ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa panel surya dipasang di atap rumah agar terkena matahari langsung? Kemudian yang kedua, apa kelebihan menggunakan energi surya dibandingkan listrik daripada bahan bakar fosil? Karena lebih hemat. Yang ketiga ini jenis energinya itu ada biomasa, kemudian sumber energi alternatifnya itu dari kotoran hewan, dan upaya pemanfaatannya itu sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua itu jenis energi alternatifnya panas bumi, sumber energi alternatifnya itu uap panas bumi, upaya pemanfaatannya itu untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Ada tanggapan dari kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau beda pendapat? Beda. Ada yang jujur di bagian mana? Oke, nanti maju ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan teman saya sendiri Rahmi dan teman saya ada Nanda dan Mufidah. Nah, jadi jawaban yang lembar pertama itu apa energi alternatif? Energi alternatif yang berasal dari sumber daya alami. Nah, sebutkan 2 contoh energi alternatif. Ada kincir angin dan biomasa. Sebutkan pemanfaatan energi surya, energi angin. Kalau energi surya itu untuk panel surya, kalau energi angin untuk listrik. Dan karena positif eksplorasi penggunaan energi untuk sumber daya baru. Bagaimana prinsip kerja panel yang menghasilkan listrik? Panel surya bekerja dari matahari menciptakan arus listrik searah. Nah, yang kedua ada gambar. Pertanyaannya itu mengapa panel surya dipasang di atap rumah? Nah, karena agar rumahnya itu menarik listrik, menarik matahari. Bukan menangkap matahari ya, itu mendapatkan energi apa? Listrik. Untuk kebutuhan apa? Kalau listrik biasanya kalau di rumah lampu, kipas. Apa kelebihan menggunakan energi surya dibandingkan energi listrik? Karena energi surya itu hemat. Yang ketiga, istilah tabel di bawah ini diskusikan dengan temanmu. Jenis energi ada biomasa, sumbernya itu dari kotoran hewan. Upaya pemanfaatan itu sebagai bahan bakar. Yang kedua ada energi surya, sumbernya dari matahari. Upaya pemanfaatan pemanas air. Yang ketiga ada energi angin, sumbernya itu tiupan angin. Upaya itu pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga apa? Bayu itu apa? Kayu. Pembangkit listrik tenaga apa kalau energi angin itu biasanya? Listrik bisa ya. Energi angin dapat didapatkan. Kasih tepuk buang dulu ya. Ya, kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama. Baik anak-anak, untuk kesimpulan hari ini apa saja? Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama nomor energi. Ya, ada apa aja tadi?
Oke, wah, sudah dapat semuanya? Ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya. Oke, minggu depan Ibu akan bahas materi mengenai iklim di Indonesia ya. Jangan lupa untuk belajar dan dikerjakan. Jangan lupa dikerjakan juga itu soalnya, evaluasinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Siapa yang ingin memimpin berdoa lagi? Oke, Mbak Salsa, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, ya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Mbak Salsa.